Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cahya Patu Amarullah dari kelas 19 3D 13 dengan NIM 1924 1450. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel yang bertema anti korupsi dengan judul Anti Korupsi Bukan Slogan Tapi Tindakan. Artikel ini mengajak kita untuk memahami bahwa gerakan anti korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai individu. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk kita simak dulu ringkasan dari artikel ini supaya kita tahu inti pesan yang ingin disampaikan. Artikel ini diawali dengan penjelasan bahwa korupsi berasal dari kata Latin corruptus, yang kemudian diserap ke berbagai bahasa Eropa hingga akhirnya dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai korupsi. Secara umum, korupsi berarti penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dan di sini kita bisa lihat bahwa korupsi bukan cuma soal hukum, tapi juga tentang moral dan tanggung jawab. Nah, artikel ini mengajak kita buat sadar kalau gerakan anti korupsi itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Korupsi bukanlah hal asing di telinga kita. Setiap hari berita tentang pejabat atau lembaga yang terjerat korupsi seolah menjadi hal biasa, padahal dampaknya bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat. Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas resmi suatu jabatan atau posisi negara karena keuntungan pribadi, status, atau uang. Nah, untuk anti korupsi terdiri dari kegiatan yang menentang atau menghambat korupsi. Seperti korupsi yang mempunyai banyak sekali bentuk, upaya pemberantasan korupsi juga mempunyai banyak cakupan dan strategi yang berbeda-beda. Terkadang ada perbedaan umum antara tindakan preventif dan reaktif. Dalam kerangka tersebut, otoritas reaktif, sedangkan pendidikan mengenai dampak negatif korupsi atau program kepatuhan internal perusahaan diklasifikasikan sebagai preventif. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat dan negara. Sebagai anti korupsi adalah upaya untuk mencegah dan memberantas tindakan korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan adil. Mengapa sih anti korupsi penting? Gerakan anti korupsi memiliki peran penting bagi praktik korupsi dapat merusak kehidupan sosial, menghambat kemajuan, pembangunan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Urgensinya tampak dari perlunya langkah nyata, yaitu menegakkan keadilan, menjaga keterbukaan, dan memastikan kekayaan negara benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat. Sedangkan motivasinya bersumber dari dorongan moral dan rasa tanggung jawab kolektif untuk membentuk pemerintah yang bersih, menanamkan kejujuran pada generasi muda, serta menciptakan masa depan yang adil dan sejahtera. Bagaimana sih kondisi korupsi di Indonesia? Kondisi korupsi Indonesia saat ini masih tinggi, dianggap sebagai masalah sistemik yang sulit diberantas, meskipun ada sedikit perbaikan pada indeks persepsi korupsi. Menurut CPI, 2024 meningkat ke skor dari 37 dari 34. Pada tahun sebelumnya menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara. Namun, kasus-kasus besar seperti korupsi di Pertamina dan sektor pertambangan menunjukkan kerugian negara yang signifikan, serta adanya faktor seperti lemahnya sistem pengawasan, birokrasi yang rumit, dan kurangnya komitmen pemerintah yang terus menghambat pemberantasan korupsi. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya korupsi, antara lain adalah sifat tamak dan rakus, lemahnya moralitas dalam menghadapi godaan korupsi, gaya hidup konsumtif, kurangnya agama, dan kurangnya etika sebagai pejabat. Dan tampaknya ditimbulkan akibat praktik korupsi adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, menurunkan investasi, hutang negara meningkat, melemahnya kepercayaan masyarakat, pemimpin yang korup membuat kebijakan yang merugikan rakyat, menurunkan kualitas pendidikan, korupsi jadi kebiasaan, nilai kejujuran dan tanggung jawab jadi luntur. Nilai-nilai yang harus dibangun sebagai sikap anti korupsi adalah kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, kepedulian, dan keadilan. Selain itu, setelah memahami nilai-nilai anti korupsi, masyarakat juga harus memiliki kesadaran moral untuk menolak segala bentuk penyimpangan tersebut. Pentingnya kesadaran masyarakat memiliki peranan yang sangat krusial,
Karena pemahaman semata tidak akan bermakna tanpa diiringi dengan tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Melalui kesadaran moral yang kuat, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam mencegah serta menolak berbagai bentuk praktik korupsi di berbagai lapisan kehidupan. Adapun alasan kesadaran antara lain yaitu adalah mendorong perilaku. Kesadaran membuat individu tidak hanya mengetahui perbedaan antara tindakan benar dan salah, tapi juga menumbuhkan dorongan untuk bertindak sesuai dengan prinsip anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, masyarakat yang memahami dampak korupsi akan memiliki kepedulian untuk menjaga lingkungannya agar tetap terbebas dari praktik korupsi. Kesadaran korupsi tidak hanya ditunjukkan melalui sikap, tetapi juga melalui tindakan yang nyata yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar. Dan contohnya adalah melaporkan pungutan liar, menggunakan jasa publik yang transparan, menolak suap, dan menggunakan dana publik negara dengan bijak. Dalam mencegah terjadinya korupsi, dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak yang saling mendukung. Di antaranya ada peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran pendidikan sejak dini. Peran pemerintah memiliki peran penting dalam mencegah korupsi melalui pembentukan lembaga khusus seperti KPK, penguatan sistem hukum dan pengawasan internal, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pemerintah juga menanamkan nilai integritas lewat pendidikan, mendorong partisipasi masyarakat, mengembangkan inovasi teknologi, memperbaiki kualitas kepemimpinan, dan memperkuat kerjasama internasional guna memperkokoh komitmen anti korupsi. Dan kedua, peran masyarakat sangat strategis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan cara melakukan pengawasan, melaporkan dugaan korupsi, serta menjadi penyebar nilai-nilai anti korupsi. Partisipasi masyarakat juga terlihat melalui advokasi kebijakan, keterlibatan dalam gerakan sosial, dan kampanye publik, serta pemanfaatan media sosial untuk menyuarakan transparansi dan memberi tekanan sosial terhadap pelaku korupsi. Peran pendidikan sejak dini yaitu berperan penting sih, karena membentuk karakter dan moral anti korupsi. Melalui pengajaran nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan, anak-anak dapat ditumbuhkan dengan integritas yang kuat. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu, tetapi juga menjadi media pembina karakter dan penanaman nilai anti korupsi secara berkelanjutan. Dan keberhasilan melawan korupsi tidak akan tercapai tanpa peran aktif setiap individu. Anti korupsi bukan sekadar slogan yang terdengar indah, tapi komitmen untuk bertindak jujur, disiplin, dan berani menolak penyimpangan, sekecil apapun itu. Dari langkah kecil itulah gerakan besar dimulai. Sudah saatnya kita membuktikan bahwa perubahan sejati lahir dari tindakan, bukan sekadar kata-kata. Sekian pemaparan saya tentang materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.